Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Angin bersiul saat bertiup melalui pohon-pohon pinus. Suasana gunung sangat tegang. Keberadaan yang telah menyalakan api ilahi mereka tiba-tiba tiba di sini. Dunia bawah bumi dan gunung abadi sangat bertentangan satu sama lain saat mereka berdiri dalam konfrontasi. Salah satu dari dua keberadaan ini adalah kerangka dengan lapisan kulit hitam yang terikat erat di sekitar tulangnya. Itu tampak seperti dalam bentuk manusia, namun ada sepasang sayap abu-abu di belakangnya. Aura kematian yang padat mengelilinginya. Penampilannya menyebabkan banyak orang berteriak ketakutan. Cahaya yang menyala berkedip-kedip di dalam tengkoraknya, yang merupakan cahaya jiwanya. Itu bersinar melalui lubang rongga matanya, memberikan penampilan yang agak menyeramkan. Namun, itu sudah menyalakan api ilahi hitam, jadi di mata beberapa individu, itu sudah bisa dianggap sebagai dewa. Api dunia bawah hitam melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan melompat-lompat di sekitarnya. Kabut hitam sudah mengelilingi tubuhnya, dan sekarang ada api dunia bawah yang redup juga. Itu membentuk pemandangan yang sangat aneh. Sosoknya yang kurus dan kering terletak di dalam kegelapan ini. Jangan menghalangi jalanku, atau aku mungkin akan melenyapkanmu secara tidak sengaja. Akan terlambat untuk menyesalinya kalau begitu, kata pemuda dunia bawah itu. Kulitnya putih, dan dia memiliki penampilan yang cukup tampan, meskipun agak menyeramkan. Matanya berkedip dengan cahaya ungu. Dia memiliki kepercayaan pada dukungannya. Dengan dewa di sisinya, dia secara alami bisa menekan segalanya dan bergerak tanpa hambatan di dunia ini. Saya sudah mengatakan bahwa darah klan saya mengalir melalui tubuhnya. Terlepas dari apakah itu untuk membunuh atau menghukum, itu bukan terserah Anda. Dia akan mengikutiku. Pakar muda dari Immortal Mountain alam yang lebih tinggi mencela. Individu di belakangnya benar-benar berbeda. Ini adalah seorang ahli yang bersinar. Dia terbungkus dalam api 5 warna yang cemerlang dan penuh aura suci. Ini adalah individu yang terbuat dari daging, dan api suci yang menyala secara alami bukanlah api dunia bawah. Itu membawa pancaran 5 elemen yang menguntungkan dan agung. Fluktuasi energi yang dilepaskannya sangat mencengangkan. Setelah ahli seperti ini mengambil tindakan, itu akan menjadi masalah serius. Meskipun kedua pihak ini saling bertentangan dengan cukup keras, masih ada beberapa kekhawatiran bersama. Ini terutama benar ketika para dewa ini saling menatap. Cahaya di dalam rongga mata ahli kerangka ras dunia bawah bersinar dengan cahaya yang cemerlang dan menembus, namun ada aura kematian di dalamnya juga. Pada saat itu, dua fluktuasi aneh dilepaskan yang disertai dengan api ilahi. Mereka berdiri berlawanan, dan kemudian kedua tubuh mereka menjadi tidak jelas, saling berhadapan dalam diam. Jika kamu tidak mundur sekarang, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Pemuda ras dunia bawah berteriak. Ekspresinya serius dan tegas. Kalau begitu datang saja dan coba aku. Pemuda gunung abadi menanggapi. Tatapannya sedingin es, tidak mau mundur. Kami akan merebut tulang itu sendiri dan merobeknya. Pemuda ras dunia bawah membawa senyum tipis yang memperlihatkan giginya yang seputih salju. Energi Yin merasuki udara, memberinya penampilan yang agak kejam. Sosok kurus dan kering di belakangnya berjalan mendekat, dan sepasang sayap abu-abunya bergerak. Kabut hitam menyebar keluar dan api dunia bawah melonjak. Aura suram dan dingin yang menyertainya memberikan intimidasi yang hebat. Api ilahinya sangat dingin dan tidak panas. Di sisi lain, ahli yang terbungkus dalam api 5 warna menekan ke depan untuk menghentikan dewa bumi dunia bawah. 5 elemen api terbakar,
api ini benar-benar berbeda dari pihak lain. Kerangka itu membuka mulutnya, melepaskan bola api dunia bawah. Tampaknya agak suram, namun membakar lingkungan sampai ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Itu memiliki kekuatan yang menakjubkan, dan saat ini, ia dengan cepat bergegas. Dewa di sisi lain mengulurkan telapak tangan. Sebuah piringan kecil berwarna perak muncul dan perlahan bergerak, secara tak terduga menyebarkan api dunia bawah dan menghapusnya dari tempat ini. Peng! Kekosongan itu bergetar. Kerangka hitam itu melambaikan tangannya, dan kemudian tongkat sihir emas muncul di telapak tangannya. Dengan gelombang lembut, petir berwarna darah terjalin dan memenuhi tempat ini. Wajah ahli gunung abadi berubah. Disperak di telapak tangannya bergetar hebat dan dengan cepat membesar. Itu kemudian menyebarkan petir sebelum menekan ke depan. Kerangka itu melantunkan mantra. Tongkat sihir emas di tangannya naik ke langit dan bertabrakan dengan piringan perak itu, menyebabkan gelombang kejut tak berujung meletus. Ini adalah bentrokan kekuatan ilahi yang sangat mencengangkan. Untungnya, mereka bertarung di langit, atau wilayah pegunungan ini tidak akan ada lagi. Hou! Raungan keras terdengar. Di belakang kerangka itu, lautan tulang putih yang luas muncul. Mereka terdiri dari kerangka dari semua jenis ras, dan banyak dari kerangka orang mati ini dihidupkan kembali sebelum dibantai ke depan. Ini adalah domain yang telah dipanggil. Ada banyak roh tulang, dan mereka semua bergegas membunuh. Seolah-olah dunia bawah telah turun. Kabut dunia bawah yang luas dan kuat mengalir. Dewa Gunung Abadi mengeluarkan gerutuan. Dia mulai melantunkan kitab suci, membentuk jenis lain dari domain. Cahaya api melonjak dan magma bergolak. Itu mengalir ke depan untuk memurnikan domain kematian. Semua orang di bawah terkejut. Tidak mungkin mereka bisa bergabung dengan level pertarungan ini sendiri. Hanya dengan memanggil dewa yang sama mereka bisa bertarung. Situasimu sepertinya tidak sebagus itu. Penyihir itu berjalan mendekat. Matanya yang besar berkedip saat dia melihat Shi Hao. Sambil terkikik, dia berkata, "Apa yang akan kamu lakukan?" "Jelas lari." Shi Hao berbicara dengan percaya diri. Dia tidak terlihat malu sama sekali. Dia melihat sekeliling dan bersiap untuk melarikan diri. "Apakah kamu bisa melarikan diri?" Penyihir itu tercengang. "Apakah tidak bisa mengalahkan mereka berarti aku tidak akan bisa melarikan diri?" Shi Hao bertanya, memasang penampilan percaya diri yang tak tertandingi. Semua orang di sekitarnya tercengang. Dia sangat percaya diri bahkan ketika melarikan diri. Jika itu orang lain, mereka pasti akan merasa bahwa itu memalukan dan agak rendah, namun mengapa dia tampak bertindak begitu superior ketika mengucapkan kata-kata itu? Bibir Shi Hao menunjukkan seringai. Dia mengutuk dalam hati. Mereka benar-benar sangat memikirkannya, mengirim dua dewa sekaligus. Sepertinya reputasinya yang ganas dan luar biasa, baru-baru ini membuat beberapa orang merasa agak gelisah. Kabur? Seberapa memalukan itu? Anda adalah kaisar manusia yang mulia, namun Anda tidak akan bertarung dan malah memilih untuk lari. Penyihir itu bertanya. "Lalu kenapa kamu tidak meminjamkan manik penekan doamu kepadaku dan melihat apakah itu membuat kekuatanku cukup besar untuk membunuh mereka semua?" kata Shi Hao. Penyihir itu mengangguk dan berkata, "Kamu ada benarnya. Saya ingin menguji seberapa kuat itu sebenarnya dari tingkat kekuatan terendah hingga tertinggi, jadi bagaimana kalau kita mulai dengan Anda? Musuhmu ada di sana." Shi Hao cemberut, mengisyaratkan agar dia melihat peri Yu Chen. Pada saat ini, tubuh utama Yu Chen tenang dan acuh tak acuh. Ada cahaya kabur di sekitar tubuhnya. Matanya mengalir dengan cahaya dan perubahan tak terduga. Tidak baik.
Mungkinkah sekte mending surga mengirim dewa juga? Mata penyihir itu mulai bergerak. Shi Hao sangat ingin beraksi. Matanya dalam dengan cahaya ilahi, mengungkapkan gelombang aura yang kuat. Dia tampak seperti akan bergabung dalam pertempuran besar. Sayangnya, dia melepaskan teriakan keras, mengatakan, "Kaisar ini sedang berlari." Semua orang terdiam. Batu kecil yang mulia dan termasyur ini benar-benar sulit untuk dilihat. Di ujung cakrawala, matahari hitam muncul yang memotong jalan di depan. Fluktuasi yang kuat menyebar keluar saat dikatakan, "Kamu tidak bisa pergi." Sebuah sosok melintas. Seorang wanita berpakaian hitam dengan penampilan cantik dan licik muncul. Sambil tersenyum, dia berkata, "Saya mendengar kekuatan magis batu kecil itu luar biasa dan teknik Anda yang berharga sangat menakjubkan, jadi saya datang ke sini untuk secara khusus mendapatkan beberapa wawasan dan mengambil tulang surga itu untuk melihatnya." Ada bunga matahari hitam di belakangnya. Bunga itu seperti matahari hitam karena melepaskan cahaya gelap. Selain itu, seluruh tanaman dipenuhi dengan kekuatan hidup dan berdesir dengan nyala api ilahi. Semua orang terkesiap. Wanita muda ini masih tidak terlalu sulit untuk dihadapi, tetapi bunga matahari di belakangnya adalah seorang ahli jenis tanaman yang menyalakan api surgawinya. Shi Hao bingung dan berkata, "Apakah Anda memiliki semacam dendam terhadap saya?" "Tidak ada." Perempuan itu menggelengkan kepalanya. Ada ekspresi tersenyum tipis di wajahnya saat dia berkata, "Namun, saya mengagumi teknik berharga Anda dan ingin melihatnya, jadi saya perlu meminjam tulang berharga Anda." Dia berbicara dengan santai dan tanpa niat membunuh, namun kata-katanya membuat semua orang menggigil ketakutan. Merebut tulang simbol orang lain sesuka hatinya bahkan lebih berlebihan dari sekedar membunuh. Seseorang dari Taman Bunga Matahari Iblis. Ekspresi beberapa individu berubah setelah mengetahui identitasnya. Itu adalah sepotong tanah iblis di alam yang lebih tinggi dengan bunga matahari iblis seperti matahari yang tumbuh di mana-mana. Keberadaan ini penuh dengan sifat iblis. Mereka melakukan apapun yang mereka senangi dan seringkali mencabut nyawa orang lain secara acak. Aku mengagumi kepalamu. Bisakah Anda menghapusnya dan menyerahkannya kepada saya? Shi Hao bertanya. Tidak menyerah, karena kamu tidak memiliki kekuatan. Wanita itu masih tersenyum. Pupil hitamnya menatap dada Shi Hao, seolah-olah dia sedang melihat harta karun. Di belakangnya, ahli bunga matahari jenis tanaman itu mengalir dengan cahaya gelap. Api ilahinya melompat-lompat. Energi ilahi merasuki udara, mendistorsi ruang di sekitarnya. Itu akan mengambil tindakan terhadap Shi Hao. Shi Hao yang berkulit tebal awalnya ingin melarikan diri, karena dia tidak akan dengan bodohnya bertarung langsung melawan orang-orang di level ini. Namun, dia kemudian gemetar dan mengungkapkan senyuman, tetap di tempat aslinya. Sementara itu, pada saat ini, murid muda dari Underworld Earth dan ahli gunung immortal berjalan secara terpisah. Pertempuran antara dewa dunia bawah dan dewa dengan esensi spiritual 5 elemen yang berputar-putar di sekelilingnya menghentikan pertempuran mereka juga. Taman Bunga Matahari Iblis, dunia bawah bumi, gunung abadi, ketiga kekuatan ini masing-masing menempati tempat dan saling berhadapan. Mereka semua ingin mendapatkan Shi Hao. Selain mereka, ada beberapa individu lain yang matanya berkedip-kedip. Sepertinya mereka menggunakan metode rahasia untuk menghubungi orang lain di kejauhan. Suasana segera menjadi sangat aneh. Beberapa orang ingin mengikat Shi Hao, misalnya Shui Yu, Hong Huang, dan yang lainnya, menyuruhnya memasuki sekte mereka karena dia memiliki tulang makhluk tertinggi. Dia bisa bangkit di alam yang lebih tinggi dan memandang rendah suatu wilayah. Namun, tidak semua orang berbagi pendapat ini. Beberapa dari mereka yang melakukan permusuhan terhadapnya cukup langsung. Mereka ingin menangkapnya dan memelihara tulang surgawinya untuk merebut keberuntungan alaminya.
kamu dipanggil apa lagi? Sesuatu hal? Jika Anda tidak ingin terlalu menderita, maka berjalanlah sendiri. Pemuda dunia bawah tampak sangat malas, dan cara bicaranya agak kasar, tapi itu membawa niat membunuh. Dia menyapu pandangannya ke arah Si Hao. Apakah aku harus pergi hanya karena kamu menyuruhku? Saya merasa Anda harus merangkak sebagai gantinya, kata Si Hao. Semua orang terkejut. Bukankah orang ini akan lari? Dia bertindak sangat benar sekarang, jadi mengapa dia memutuskan untuk tidak pergi sekarang? Bawa dia kemari. Saya akan berurusan dengan dia secara pribadi dan mencungkil tulangnya. Pakar muda Underworld Earth dengan dingin memerintahkan kerangka di belakangnya. Semua orang terkejut. Dia memesan alih-alih meminta kerangka itu. Jelas betapa luar biasanya identitasnya karena dia bahkan memiliki seorang pelayan ilahi. Itu tidak mungkin. Segala sesuatu yang berhubungan dengannya milik gunung abadi. Anak muda yang mengenakan baju besi 5 elemen berbicara dan meminta dewa di belakangnya untuk mengambil tindakan. Mengapa perlu ada tindakan seperti itu? Kami bertiga tidak perlu mengangkat senjata dan malah bisa duduk untuk membahas ini. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk merebut tulang surgawi di dalam dirinya? Wanita Taman Bunga Matahari Iblis tersenyum. Pada saat yang sama, dia meminta tanaman menakutkan di belakangnya untuk bersiap beraksi. Kau tahu, kalian semua benar-benar memperlakukanku seperti hidangan di atas piring. Kalian semua bertingkah seperti itu memamerkan secon baldi. Bukankah kalian semua hanya berdiri di samping beberapa individu yang baru saja menyalakan api ilahi mereka? Jika Anda memiliki keterampilan, maka datanglah sendiri. Aku bisa mengalahkan kalian bertiga dengan satu tangan, kata Si Hao. Matanya berkedip cemerlang dan esensi spiritualnya melonjak. Jenis kekuatan ini membuat beberapa orang terkejut. Ketika kata-kata ini diucapkan, mata ketiga individu itu segera menjadi jauh lebih dingin. Dia berani menembak mulutnya bahkan dengan dewa yang hadir di sini. Itu membangkitkan niat membunuh mereka. Meskipun orang yang lebih rendah sepertimu tidak biasa, status seperti apa yang aku miliki? Jika saya ingin merebut tulang Anda, saya dapat meminta orang lain melakukannya. Aku bahkan tidak perlu mengambil tindakan untuk membunuhmu. Pemuda dunia bawah dengan dingin berbicara. Dia terus menyebut penduduk alam bawah sebagai orang yang lebih rendah. Haha, aku sudah tidak sabar lagi. Aku benar-benar ingin melihat tulang di dalam dirimu. Wanita dari Taman Bunga Matahari Iblis menjilat bibir merah cerahnya dan menunjukkan senyuman. Kami juga ingin melihat tulang surgawi. Tepat pada saat ini, fluktuasi muncul di langit yang jauh. Beberapa sosok lain terbang. Ekspresi Bei Gu, Lan Yu, dan yang lainnya berubah. Ada orang-orang yang memanggil para ahli tingkat tinggi dari ras mereka seperti yang diharapkan. Mereka juga ingin mendapat bagian dari harta rampasan itu. Si Hao tertawa acuh tak acuh dan berkata, aku juga tidak sabar. Kalian datang nanti, jadi tunggu sebentar di samping dulu. Setelah berbicara, dia bergegas ke surga. Demonic Sunflower Garden, Underworld Earth, dan orang-orang Immortal Mountain takut dia akan melarikan diri dan bergegas bersama. Si Hao tampaknya tidak terburu-buru. Dia tiba-tiba berhenti bergerak, dan kemudian dia menunjuk ke arah kerangka, dewa yang dibungkus dengan esensi spiritual 5 fase, dan bunga matahari hitam satu demi satu. Kunci, kunci, kunci. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tidak ada fluktuasi dao alami, tidak ada gelombang kekuatan ilahi. 3 ahli dengan nyala api ilahi mereka terkunci di luar angkasa. Mereka mempertahankan sikap aslinya dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Si Hao terbang ke bawah dengan cepat, dan dengan kekuatan besar, dia memberi mereka satu langkah ke wajah. Suara keras terdengar di udara, dan semuanya terlempar.
dewa penipuan. Hanya menyalakan api ilahi mereka, namun mereka masih berani menyebut diri mereka dewa. Semua dewa palsu. Shi Hao bergumam. Semua orang menjadi ketakutan. Mereka benar-benar tercengang. Shi Hao mengeluarkan teriakan keras. Dia mengaktifkan tulang surgawinya sendiri dan menunjukkan tekniknya yang berharga. Pada saat itu, dia melakukan serangan yang tidak membedakan targetnya. Itu mengelilingi wanita berpakaian hitam itu, ahli muda Underworld Earth, dan pemuda yang mengenakan armor 5 elemen. Ketiganya saat ini shock, jadi mereka secara alami semua tersapu. Mereka berteriak keras saat tubuh mereka dengan cepat menyusut. Sebuah peng terdengar. Wanita berpakaian hitam Demonic Sunflower Garden jatuh ke tanah. Dia sepertinya langsung berusia beberapa ratus tahun. Rambutnya seputih salju, dan wajahnya dipenuhi kerutan. Penglihatannya kabur, dan dia hanya bisa memanggil dengan suara lemah. Wanita ini sangat ketakutan sekarang. Kemudian, pemuda Immortal Mountain jatuh di sebelahnya. Dia telah memburu ke tingkat yang tak tertahankan dan berteriak dengan semua yang dia miliki. Shi Hao turun dari langit. Kedua kakinya secara terpisah menginjak masing-masing tubuh mereka, hampir membelah tubuh mereka menjadi beberapa bagian. Dia membawa ahli muda Underworld Earth di tangannya, tapi tentu saja, murid Underworld Earth saat ini berambut putih dan tua. Dia juga mengaum dengan marah dan merasa ini sulit diterima. Shi Hao mengulurkan lehernya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia pertama-tama memberikan tamparan ke mulutnya, melepaskan mulutnya yang penuh gigi dan kemudian mengirim darah terbang dari wajahnya yang sepucat salju. Energi Yin tersebar. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.